Kami mengucap syukur Bapa di surga buat siang hari ini. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih buat hari yang masih Engkau izinkan Recording in progress. kami hari ini. Terima kasih untuk Roh Kudus yang terus mengajari kami bagaimana kami mengucap syukur dan kami menghargai setiap pertolongan-Mu, menghargai setiap kasih karunia-Mu, menghargai setiap kesempatan yang Tuhan taruh di dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa di surga, dan hari ini ampuni segala kebebalan kami, ampuni hati kami yang masih sangat jauh daripada-Mu. Tuhan, kami mau Engkau hari ini memberikan kami hati yang baru, hati yang mau taat, hati yang lembut, mudah diajar, mudah dibentuk, mau berubah di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerjalah atas kami, dan kami mengikat setiap roh-roh dunia yang hari ini masih membelenggu hidup kami, masih menjajah hidup kami. Tuhan, hari ini lepaskan kami dari roh-roh dunia, dari roh-roh jahat, dan benar-benar hidup kami berguna buat kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, berbicaralah kepada kami di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Ya, saudara, hari ini saya kebetulan itu membaca sebuah berita ya. Berita itu adalah anak kelas 4 SD mati bunuh diri. Saudara bisa bayangkan, anak kelas 4 SD, dia bunuh diri dengan mengikatkan dirinya di pohon. Itu terjadi di NTT. Dan alasannya apa? Alasannya karena dia tidak bisa membeli buku. Alasannya karena dia tidak bisa sekolah, melanjutkan sekolah. Dan di sampingnya ya, di samping jenazahnya itu, di samping tubuhnya yang terikat dengan tali itu, dia menulis surat seperti ini. Saudara dengarkan saya ya. Surat buat Mama. Mama, saya pergi dulu. Mama relakan saya pergi. Jangan menangis ya Mama. Mama, saya pergi. Tidak perlu Mama menangis. Dan mencari atau merindukan saya selama tinggal Mama. Saudara, kenapa saya menangis? Ada sebuah tragedi ya di dalam kehidupan sehari-hari kita, yang mana banyak orang itu sebetulnya sudah ditawarkan oleh Tuhan terobosan, ya, terobosan atau banyak hal yang Tuhan Yesus sudah kerjakan atas hidup kita. Tapi seringkali kita ini menjadi orang-orang yang bebal, menjadi orang-orang yang berfokus kepada diri sendiri, pada akar pahit, pada kemarahan, kepada emosi sesaat. Dan itu sebetulnya banyak menyakiti anggota keluarga kita. Ya. Saya tidak tahu background kalian semua yang ada di Lapas Medan ini. Yang saya tahu kalian adalah laki-laki. Ada yang masih mungkin usia belasan, mungkin usia 20-30-an, di mana itu usia-usia yang sangat efektif untuk kalian bekerja. Ada yang mungkin di atas usia 50 ke 60, ya usia-usia pensiun. Saya tidak tahu keberadaan kalian, tapi satu hal yang mau saya pesankan kepada kalian semuanya hari ini ya. Sebagai orang-orang yang kenal Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Dia sudah menawarkan hidupnya kepada kita. Ya, Dia sudah menawarkan darahnya untuk menebus dan mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Buat apa sih Dia mati?
Sebetulnya kan itu supaya kutub di dalam hidup kita ini selesai. Kutuk itu bermacam-macam. Ada yang namanya kutuk kemiskinan, ada yang namanya kutuk sakit penyakit, ada yang namanya kutuk kehancuran, ya. Banyak sekali bermacam-macam kutuk. Suara apa ya? Jadi banyak sekali kutuk ya. Salah satunya adalah kutuk kemiskinan. Bapak Ibu bisa membaca nanti di Ulangan 28 ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu kutuk berkat ya. Ayat 1 sampai 14 itu bicara tentang berkat. Berkat itu terjadi jika kamu taat. Dan Ulangan 28 ayat 15 sampai terakhir itu bicara tentang kutuk. Kutuk itu bicara kalau engkau tidak taat, maka kutuk itu akan menyerang kita. Nah, saudara perhatikan, kenapa saya mengangkat cerita anak kelas 4 SD bunuh diri. Berarti kan dia punya orang tua kan? Nah ini kenapa orang tua ini menjadi sangat miskin sampai membuat anaknya bunuh diri. Saya melihat ada begitu banyak orang-orang ya, di usia-usia yang seharusnya dia sangat efektif buat bekerja ya. Usia-usia 20 sampai dengan usia-usia 40, 50 itu adalah energi kalian untuk kalian bisa yang namanya maksimal ya bekerja dengan cara yang halal, bukan yang haram, bukan yang ilegal ya. Tapi seringkali mereka tidak memakai kesempatan itu sebaik-baiknya. Nanti pada waktu usia katakanlah pertengahan usia ya, usia 40 ya, usia 40 dia baru ketemu jodohnya katakanlah ya. Udah ketemu jodoh tapi dia tidak mempersiapkan masa depannya. Sehingga ketika dia menikah dia nggak punya bekal apapun, dan banyak hal yang dia lakukan yang itu ilegal. Misalnya jualan narkoba, nyolong, atau bekerja di tempat-tempat yang ilegal, ya. Dengan alasan, ya aku kepepet karena aku mau menikah, karena aku sekarang udah punya anak, anakku aku kasih makan apa. Ujung-ujungnya menyalahkan seperti itu. Tapi saudara tahu nggak? Kalau engkau itu punya Alkitab, engkau lihat Yesus itu seperti apa. Tidak ada kemalasan di dalam diri Yesus. Waktu masih kecil usia 12 tahun aja dia udah ngilang ke bait Allah. Dan dia bisa berdiskusi kepada banyak orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi di situ. Ya, orang-orang yang tahu kitab. Dia bukan orang yang pemalas. Dia selalu bangun pagi hari untuk bertanya atau berdoa, dan dia mencari bapaknya. Berdoa, dibangun pagi, dia bangun pagi. Dan dia selalu keliling kemana saja, dan menurut saya Yesus itu bukan pemalas. Ya. Dan dia memberikan yang namanya pola kehidupan di usia 30. Kenapa kok di usia 30 baru Tuhan melayani? Itu ada sebuah adat istiadat di sana, ya, di kaum Yahudi sana, bahwa antara usia sekian sampai usia 30 itu mereka harus dibekali dulu dengan banyak pengetahuan ya. Nah, nanti setelah usia 30 baru mereka boleh melayani. Nah, Yesus itu mengerjakan semua yang menjadi patokan-patokan yang berlaku. Dan 3,5 tahun dia sangat efektif buat kerajaan surga. Dan dia menawarkan juga banyak terobosan buat hidup kita yang hari ini kita ada di bumi ini. Terobosannya apa saja? Kok kamu sakit? Yesus memberikan terobosan. Suatu saat ada orang yang sudah 36 tahun, 38 tahun ya, dia lumpuh berada di kolam Bethesda, ya, di Serambi Salomo di kolam Bethesda.
Dia sudah sekian puluh tahun lumpuh, dan ketika Yesus datang, dia mengalami yang namanya terobosan kesembuhan. Saudara pernah membaca itu? Ada yang 12 tahun mengalami pendarahan, dan ketika dia mendengar bahwa Yesus akan berada di tengah-tengah kotanya, perempuan yang 12 tahun pendarahan itu dengan rendah hati mencari Yesus, dan dia mengalami yang namanya terobosan kesembuhan. Setelah 12 tahun, hartanya habis untuk berobat. Tapi detik ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami yang nama kesembuhan. Ada pemungut cukai namanya Sakeus. Dia banyak merugikan orang oleh karena cukai yang dia bebankan kepada masyarakat. Ya. Tapi detik ketika dia ketemu Yesus, hidupnya diubah. Dia tidak lagi egois, dia tidak lagi serakah, dia tidak lagi memperkaya dirinya sendiri. Tetapi dia berkata kepada Tuhan bahwa dia akan bebaskan itu, dan sepertiga dari kekayaannya dia akan berikan kepada orang-orang miskin. Saudara, ada begitu banyak terobosan yang dialami oleh orang-orang ketika ketemu Yesus. Hari ini, saya berbicara kepada kalian semua sebagai laki-laki. Ada yang sebagai orang tua, ada yang sebagai mungkin kau masih anak muda. Usia akan berjalan terus. Usia akan berjalan terus. Engkau mungkin kepala 3 akan berjalan ke kepala 4. Kepala 4 berjalan ke kepala 5. Dalam perjalanan waktu usiamu itu, apakah engkau sudah bertanggung jawab dengan anugerah yang Tuhan berikan atas hidupmu? Waktu, usia, pengampunan dosa, kasih karunia, Tuhan sediakan atas hidupmu. Saya mau mengajak kalian semuanya hari ini. Wake up, sadar. Jangan menjadi orang-orang yang membunuh anakmu sendiri oleh karena kemiskinan. Jangan menjadi orang-orang yang kau membunuh istrimu sendiri karena istrimu sakit hati. Karena tidak ada makanan di rumah. Tidak ada yang bisa mereka nikmati bersama di dalam satu keluarga. Oleh karena kemalasanmu, oleh karena dosa yang tidak pernah kau selesaikan di hadapan Tuhan. Dan itu menimbulkan kutuk di dalam hidupmu. Saya sungguh-sungguh serius. Hari ini kalau engkau mendengar firman Tuhan disampaikan, dengarkan baik-baik. Ketika engkau berkata, Tuhan aku mau mengalami seperti yang mereka alami yang tercatat di dalam Alkitab. Mereka yang bergumul di dalam kemiskinan, tiba-tiba mereka memperoleh kekayaan seperti anak bungsu. Ketika hatinya begitu serakah dengan harta duniawi dan pola hidup dunia, suka-suka sendiri, dia habiskan hartanya untuk mabuk-mabukan, untuk melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan bapaknya, dan menghabiskan hartanya. Tapi ketika dia balik kepada bapaknya, saudara masih ingat cerita itu? Bapaknya tidak marah-marah. Bapaknya lari mengejar anak itu, memeluknya, mendandaninya dengan pakaian yang bagus, dan membuat pesta oleh karena anaknya mau balik. Saya mau, saudara hari ini kalau engkau mendengar firman disampaikan, responi dengan baik, keberadaanmu apapun itu. Dosa seberat apapun yang kau sembunyikan,
Balik kepada Tuhan. Balik kepada Tuhan. Dan Tuhan mampu membuat yang namanya terobosan. Tapi jangan malas mencari Tuhan. Jangan pasif. Jangan pasif. Engkau harus kejar Tuhan, engkau harus yang namanya meraih Dia. Setiap saat. Kalau engkau belajar tentang firman Tuhan, ada namanya perjanjian-perjanjian Tuhan. Nah, Tuhan itu setia dengan perjanjiannya. Kalau engkau bersuruh-suruh kepadanya, pasti yang namanya pertolongan dari surga akan datang menolong. Amin. Nah, saya mau mengajar hari ini yang namanya penghalang terobosan. Terobosan itu sendiri artinya bahwa sebuah kemajuan atau pencapaian atau berhasil mengatasi rintangan, ya. Yang namanya terobosan itu dia namanya terobosan. Ada sebuah penghalang untuk dia maju ke depan. Tetapi karena dia bisa menerobos, maka halangan-halangan itu seperti kebuka gitu. Dan dia bisa berjalan kembali, menjalani kehidupan sehari-harinya. Nah, terobosan itu sebetulnya Tuhan sudah kasih atas kehidupan kita. Hal yang menghalangi kita menerima terobosan adalah dosa. Ya, dosa. Dosa itu kalau engkau tidak selesaikan, engkau mengalami yang namanya pintu tertutup, namanya kutuk. Sekali lagi, engkau harus mengerti tentang Ulangan 28, berkat atau kutuk. Ya. Nah, waktu ketidaktaatan seseorang, dan itu terus-menerus menjadi orang yang tidak taat, maka dia mengalami yang nama pintu tertutup. Nah, sekarang saya mau kasih tahu kepada kalian semuanya, apa sebetulnya penghalang untuk mengalami terobosan. Ya. Mari kita buka di Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 8. Sudah ketemu semua? Ya. Silakan dibaca. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombak-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Nah, perhatikan di Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 dibilang bahwa hendaklah ia memintanya di dalam iman. Jadi harus ada iman, ya. Iman. Iman itu apa sih? Iman itu apa? Percaya kepada setiap firman Tuhan, ya. Nah, saudara, kalau engkau masih sampai dengan hari ini sudah berada di lapas beberapa tahun tetap malas membaca Alkitab, atau engkau yang nanti sebentar lagi keluar dari lapas dan engkau sudah tidak lagi suka baca Alkitab, ya. Perhatikan, engkau akan kehilangan iman. Nah, waktu orang itu tidak punya iman, dia tidak akan bisa mengalami terobosan. Jangan berkata begini, Bu, orang di luar sana tidak ada iman tapi kaya-kaya. Biarkan saja. Kamu akan melihat mereka yang tidak berjalan dengan Tuhan akan hancur. Walaupun kelihatannya mereka kaya raya, tapi dalamnya keropos. Saudara memiliki yang namanya privilege atau sebuah kemurahan yang dari Tuhan, bahwa engkau adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih. Ya, dipanggil dan dipilih. Dipilih untuk apa? Untuk mengalami Tuhan. Nah, saudara, Yakobus 1 ayat 6 ini berkata, hendaklah ia memintanya di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Perhatikan, orang yang bimbang sama dengan orang yang tidak punya iman. Ya, orang yang bimbang sama dengan
orang yang tidak punya iman. Bagaimana supaya saya punya iman? Sehingga ketika saya meminta sesuatu, itu akan terjadi. Ya, terobosan atau mujizat atau perkara-perkara supranatural, semuanya itu bisa terjadi karena iman. Nah, kalau tidak ada iman, tidak akan bisa mengalami yang nama terobosan. Kenapa orang tidak punya iman? Karena tidak pernah mendengar firman. Malas membaca firman, malas untuk merenungkan, malas untuk mengisi pikirannya dengan firman. Maka tidak ada iman. Ketika dia mengalami yang namanya kemiskinan, surga sudah memberikan solusi. Yesus sudah memberikan terobosan. Tapi karena dia tidak pernah mempelajari apa yang Tuhan sudah sampaikan, gak ada iman, maka dia berkeputusan untuk melakukan hal-hal pakai standar dunia. Saudara perhatikan, mumpung kalian ini masih ada di lapas ya, engkau punya waktu banyak untuk merenungkan firman Tuhan. Saya minta kalian untuk merubah pola pikirmu yang kadung dicetak oleh pola pikir dunia, kadung dicetak oleh adat istiadatmu, ya kadung dicetak oleh namanya orang itu lumrah di dunia itu seperti ini. Itu cetakan dunia, cara berpikir dunia. Engkau harus rombak semuanya. Dan engkau menggantikan pasal demi pasal firman Tuhan itu kau pasang di dalam pikiran. Kau rombak pola pikirmu, cara berpikirmu, cara pandangmu yang lama. Terbukti bahwa pola pikirmu selama ini tidak mengubah hidupmu. Hidupmu begitu-begitu saja. Berarti kan nggak ada terobosan. Miskin tetap miskin, sakit tetap sakit, terikat dengan roh jahat tetap terikat dengan roh jahat, serakah tetap serakah. Wah, keluarganya berantakan tetap berantakan, nggak ada yang namanya terobosan. Ketika engkau sedang mengalami seperti itu, kamu jangan berkata ini lumrah, namanya orang hidup di dunia. Jangan berkata itu lumrah. Itu tidak lumrah, karena engkau menyembah Allah yang hidup. Allah Yesus Kristus yang sudah memberikan kepadamu jaminan hidup berkelimpahan. Saya mengajar ini bukan mau mengajar teori kemakmuran, tetapi saya sedang membagikan sebuah benih ilahi. Surga menawarkan yang nama terobosan, surga menawarkan yang nama kemakmuran, surga menawarkan yang namanya hidupmu limpah. Ya, kalau engkau mau menangkapnya, engkau akan bisa mengalami semua yang sudah surga sediakan. Nah, bagaimana supaya saya mengalami terobosan? Saya harus punya iman. Iman itu apa? Saya dengar firman, saya renungkan, saya pikirkan siang dan malam, dan saya perkatakan, saya sepakat, maka itulah iman. Yang keluar dari mulutmu adalah semua perkataan Tuhan, yaitu firman, yang sudah engkau pikirkan, yang sudah engkau taruh di dalam hatimu. Ya, ini hatimu kan berarti harus beres kan. Orang yang hatinya belum selesai dengan dirinya sendiri, orang yang masih belum selesai dengan sakit hati, belum selesai dengan sulit untuk mengampuni, masih marah, masih sombong, masih malas, masih hatimu itu keras gitu loh. Susah untuk diajar. Maka Yesus, Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam dirimu. Saya mau hari ini engkau benar-benar meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang baru, roh yang bersih, mudah diajar, mau berubah. Tuhan, biarlah benih firman-Mu yang hari ini kami dengar, itu masuk di dalam hati kami yang lembut, sehingga berakar, berbuah, dan itu menghasilkan sesuatu. Sakit sembuh, terikat dibebaskan, kamu miskin jadi diperkaya. Dan itu semua janji-janji Tuhan. Ya. Nah, sekali lagi Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang.
Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Mendua hati. Apa itu mendua hati? Aku percaya setiap firman Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kepercayaannya, karena itu belum terjadi, ya, mujizat itu belum terjadi, dia mulai berpikir-pikir mencari solusi yang lain. Dia tidak bertekun di dalam firman Tuhan, sehingga ya dia tidak mengalami janji itu. Kalian bisa belajar iman itu dari Abraham, kisah-kisah Abraham, ya. Abraham itu dibilang sebagai bapak orang beriman karena dia sangat mempercayai seluruh perkataan dan janji-janji Tuhan. Abraham menunggu sampai usia 90 tahun sampai seusia 100 tahun untuk mendapatkan Iskak. Setelah mendapatkan Iskak, ketika Tuhan meminta anaknya untuk dikorbankan, Abraham menyerahkan. Kenapa bisa Abraham itu punya hati yang rela mengasihkan Iskak untuk dikorbankan? Karena Abraham itu percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang menyediakan. Dia percaya nanti juga disediakan. Kalaupun Iskak dibunuh mati, Tuhan akan menggantikan. Jadi saudara perhatikan, iman seperti itu yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Dan itu yang membuat mujizat. Gara-gara Abraham itu memiliki iman yang seperti itu. Kalian baca di Galatia 3 ayat 19. Galatia 3 ayat 19. Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Paham nggak ayat ini? Jadi, semua orang yang hari ini percaya kepada Yesus, kamu percaya sama Yesus, imanmu benar-benar yakin bahwa Yesus itu mengampuni dosa saya tinggal di dalam Yesus, saya ini sekarang terhubung dengan Bapa di surga, dan saya ini kalau saya ini sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dengan setia segala perintahnya, maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalam saya. Ya, engkau mempercayai itu, engkau merenungkan itu. Berarti kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalam saya, maka saya ini pemilik surga. Ketika saya ini pemilik surga, maka saya adalah orang-orang yang kaya. Dan saya berhak untuk mendapatkan berkat Abraham. Ya, itu ngomong seperti itu. Berkat Abraham itu apa sih? Dia diberkati berlimpah-limpah, semua yang Bapa punya diberikan kepada Abraham. Keturunannya akan seperti bintang di langit. Abraham diberi banyak hal dari Bapa di surga. Dan Abraham itu kaya raya. Ketika Abraham kaya raya, warisannya itu bisa kita ambil gitu. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, apa yang mau saya sampaikan hari ini? Ada banyak orang masih sulit untuk mempercayai setiap firman Tuhan. Ya, sulit untuk mempercayai firman Tuhan. Karena apa? Pikirannya tertuju kepada hal-hal yang dia rasakan. Hatinya tertuju kepada hati yang masih pahit, yang masih khawatir dengan hal-hal duniawi, kebutuhan sehari-hari. Sehingga untuk menangkap setiap benih firman ada sebuah pertentangan di dalam dirinya. Nah, apa yang harus kita kerjakan untuk kita ini bisa menerima semua janji Tuhan adalah peperangan di dalam dirimu sendiri, di dalam pikiranmu itu. Engkau harus berkata, Tuhan,
Aku percaya kepada setiap ketetapan-Mu, aku percaya kepada setiap firman-Mu, aku percaya kepada setiap janji-janji-Mu, dan aku mau mengalami semua kebaikan-Mu. Dan itu dibutuhkan yang namanya hati yang sudah beres dari setiap luka-luka-Mu. Ya, saya akan bagikan beberapa ayat. Bagaimana engkau mengalami yang namanya terobosan kesehatan atau kesembuhan. Ini contoh, ya, contoh. Kau baca di Yeremia 33 ayat 6. Yeremia 33 ayat 6. Saudara yang hari ini engkau bergumul dengan sakit penyakit dan engkau tidak sembuh-sembuh, ya. Ada yang salah di dalam hidupmu ketika engkau tidak sembuh-sembuh. Satu, mungkin pola makanmu. Dua, kamu tidak menjaga kesehatanmu, memakan sembarangan, minuman sembarangan, minuman-minuman yang dilarang engkau minum, sehingga engkau tidak menjaga tubuhmu, ya. Jadi penghalang untuk menerima kesembuhan bukan karena Tuhan tidak mau menyembuhkanmu, tetapi karena pola kita sendiri yang tidak mau menjaga kesehatan dan tidak memahami firman Tuhan. Saudara perhatikan Yeremia 33 ayat 6. Yeremia 33 ayat 6. Sudah? Silakan dibaca. Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ya, dari pihak Tuhan menawarkan itu. Aku akan mendatangkan kepadamu kesehatan. Aku akan mendatangkan kepadamu kesembuhan. Jadi jangan dipelintir dengan berkata, oh ini aku sakit nggak sembuh-sembuh karena memang aku sedang diproses Tuhan. Aku sedang mengalami yang nama hukuman dari Tuhan. Tidak. Ketika engkau sakit, Tuhan itu ingin menyembuhkan. Waktu Tuhan menyembuhkan, Tuhan selalu ngomong, dosamu sudah diampuni, jadilah sembuh. Betul kan? Bagianmu adalah memberesi dosamu. Kemudian engkau memperkatakan firman Tuhan yang berhubungan dengan kesembuhan. Engkau renungkan, engkau ucapkan, engkau masukkan firman-firman Tuhan tentang kesembuhan di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Contohnya Yeremia 33 ayat 6. Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Berarti ini Tuhan kalau janji itu ya dan amin. Tuhan itu bukan seperti manusia yang selalu ingkar janji. Aku janji deh, besok diingkari lagi. Aku janji, besok diingkari lagi. Bukan manusia. Allah itu bukan manusia. Allah itu adalah Allah yang setia dengan janjinya. Ketika dia berjanji, aku akan mendatangkan kepadamu kesehatan dan kesembuhan. Engkau harus berkata, terima kasih Tuhan. Aku percaya, aku menerima kesehatan, aku menerima kesembuhan. Aku menerima kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah daripadamu. Kesejahteraan dan keamanan. Tidak perlu rukumu terbakar habis, ludes. Karena dia janji memberikan keamanan yang berlimpah-limpah. Tidak perlu anakmu bunuh diri karena nggak bisa sekolah. Malu nggak bisa bayar SPP. Karena dia memberikan kepadamu kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Tapi kenapa saya tidak menerimanya? Karena engkau tidak ada iman. Karena engkau mendua hati. Karena engkau nggak serius dengan Tuhan. Karena hatimu dipenuhi dengan ketakutan, kekecewaan, kemarahan. Markus 5 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan.
Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ada iman. Untuk memperoleh terobosan, engkau butuh iman. Bagaimana engkau memperoleh iman jika engkau tidak pernah membaca firman atau engkau angot-angotan malas? Ya kadang on, kadang off. Hari ini karena dimarahi kamu berapi-api dengan Tuhan. Hari ini karena engkau ditegur untuk baca Alkitab, engkau mulai baca Alkitab. Besok lupa lagi. Besok hidupmu standarnya seperti hidup sehari-hari yang tidak kenal Tuhan. Saudara perhatikan, awal mulanya Tuhan menciptakan alam semesta ini. Ketika Tuhan menciptakan tanah, Kejadian 1 ayat berapa itu? Ketika Tuhan menciptakan tanah, ya, dan Tuhan berfirman kepada tanah, biarlah semua benih-benih, biji-biji, tumbuh-tumbuhan ada tumbuh di situ, ya kan? Ayat 11, Kejadian 1 ayat 11. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas, muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan menghasilkan buah yang berbiji. Kemudian di Kejadian 1 ayat 20, Tuhan menciptakan air. Dan Tuhan berfirman kepada air, air, biarlah di tempat air ini, dimanapun air ada, selalu ada ikan, ada binatang-binatang yang ada di air, ya, jenis ikan-ikan apapun. Nah, saudara perhatikan ketika Kejadian 1 ayat 26, Tuhan menciptakan manusia, bukan berfirman kepada tanah, bukan berfirman kepada air, tapi berfirman kepada dirinya sendiri. Hendaklah jadi manusia yang serupa dengan kita. Kejadian 1 ayat 26. Ketika pohon itu dicabut dari tanah, dicabut dari habitatnya, pohon itu akan mati. Ketika ikan diambil dari habitatnya, diambil dari air, dia akan mati. Sama. Engkau diciptakan berasal dari Allah. Allah itu firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau engkau sebagai manusia ciptaan Allah, keluar dari firman, sama seperti sebuah pohon dicabut dari tanahnya. Oke, spotlight-nya di remove, silakan. Jadi sekali lagi ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ikut Zoom, perhatikan, engkau tidak bisa yang namanya keluar dari habitat Allah yang menciptakanmu. Ya. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang. Ya, saya ulang ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi, Allah tidak berfirman kepada tanah untuk menciptakan manusia. Allah tidak berfirman kepada air untuk menciptakan manusia. Allah berfirman kepada dirinya sendiri. Aku akan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kita itu artinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau engkau keluar dari realita firman, kalau engkau keluar dari firman, engkau tidak pernah menganggap firman itu penting. Itu sama seperti ikan keluar dari air. Dia akan menggelepar-gelepar, dia akan mati. Ya. Jadi hari ini Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku yang ada di lapas kelas 1 Medan, perhatikan. Firman itu adalah satu-satunya cara engkau mengalami yang namanya terobosan. Mau terobosan ekonomi, terobosan keluarga, pemulihan keluarga,
terobosan kesehatan, terobosan yang namanya pelayanan. Ya, jadi biar pelayanannya tidak garing. Wah, kamu mulai nanti keluar dari lapas, aku mau pelayanan, aku mau jadi hamba Tuhan. Tapi kamu tidak pernah yang namanya menjagai hatimu murni dengan Tuhan, murni dengan firman Tuhan. Ada yang namanya topeng-topeng kejahatan yang masih dikerjakan, even itu engkau pelayanan. Maka engkau akan menjadi seorang pelayan yang garing. Tidak ada penyediaan finansial, tidak ada penyediaan fasilitas yang dari surga. Semua orang yang melayani dan dia memiliki hati yang benar, ya, pelayanannya tidak garing, pelayanannya tidak harus yang namanya bergumul untuk urusan-urusan yang namanya keuangan. Kalau dia memiliki hati yang benar. Pelayanan, keluarga berantakan terus, bertengkar terus, bentar-bentar ngomong cerai. Ada yang salah di dalam keluarga tersebut. Kering, ya, seperti tanaman yang keluar dari akarnya dari tanah tadi. Garing, kering, mati. Kenapa? Tidak ada yang saling ngalah dan berkata, oke, Tuhan, suami istri itu ya, ayat 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6 itu untuk istrinya. Istri harus tunduk, tapi ini istri tidak mau tunduk, ya. Suami di ayat 7 berkata bahwa suami-suami, kasihilah istrimu sebagai kaum yang lemah, pewaris kerajaan, supaya doamu tidak terhalang, tapi engkau sama istrimu kasar. Ya, kasar sehingga doa-doa itu tidak terdengar. Jadi mari saya mengajak Bapak Ibu semuanya dan terutama saudara-saudaraku yang ada di lapas kelas 1 Medan hari ini di awal tahun 2026 ini, kalau engkau merindukan yang namanya terobosan, ya, terobosan apapun, engkau mungkin yang dihukum lebih dari 5 tahun, engkau bisa menciptakan dalam waktu 1 tahun engkau bisa keluar. Itu bisa loh. Amin. Loh, pengen keluar apa masih tetap pengen di situ? Oh enak Bu, di lapas aku nggak usah mikir cari makan, nggak usah mikir di mana aku nanti indekos, karena di sini aku sudah dipelihara oleh pemerintah. Nah, itu namanya kamu ngerepotin orang. Ya. Sekali lagi, kalian nanti kalau keluar dari lapas, keluar dari masa tahanan, kamu tidak punya apa-apa. Ya, kau tidak punya apa-apa. Yang kau punya adalah lapas sudah memberikan bekal kepadamu untuk engkau terhubung dengan Tuhan. Setiap hari ada ibadah, setiap hari ada bapak-bapak pembina yang menyediakan fasilitas, yang memikirkan supaya engkau bisa dengar firman. Hargai itu. Dan itulah modalmu untuk engkau mengalami terobosan. Tidak peduli masa lalumu sebagai warga binaan. Kalau engkau ngerti firman, engkau ngerti bagaimana engkau punya iman, engkau ngerti bagaimana menciptakan sesuatu dengan firman, engkau adalah orang-orang yang mengalami terobosan. Amin. Jangan pernah berkata gini, saya masih punya link dengan orang-orang yang punya narkoba. Sahabat-sahabat saya masih eksis kok di sana. Nanti saya tinggal mengelingkan dengan link mereka. Bertobat. Bertobatlah. Karena hari-hari ini adalah hari-hari terakhir di mana engkau diberi kesempatan untuk menghormati setiap kasih karunia, setiap kesempatan. Dan sebetulnya Tuhan sudah menyediakan banyak sekali terobosan. Ya, terakhir sebelum saya tutup, bagaimana Bu saya mengalami terobosan yang namanya terobosan ekonomi? Penghalangnya apa? Saya sudah berusaha keras ya,
Waktu itu sebelum saya ditangkap, saya berusaha keras untuk bekerja. Tapi namanya ini kan masa susah, Bu. Saya enggak dapat pekerjaan. Semua orang juga mengalami pengangguran. Tolong berpikir selaraskan dengan firman Tuhan. Tuhan berkata, aku membuat sebuah pembedaan atas umatku. Ya toh? Israel ketika tinggal di Goshen, dia tidak mengalami yang namanya kutuk yang sedang diarahkan kepada Mesir. Masih ingat 10 kutuk itu? 10 tulah itu? Goshen tidak mengalaminya. Masih ingat seorang janda yang banyak hutangnya ketika dia ketemu dengan Elia? Itu minyaknya bisa untuk membayar lunas hutang. Ingini perkara-perkara yang rohani, ya. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada kalian Ulangan 28. Bu, bagaimana supaya ekonomi saya progres? Firman Tuhan di ayat 1 Ulangan 28 ayat 1, kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala ketetapannya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Itu ayat 1 sampai dengan 14 isinya berkat. Ya, berkat itu beda dengan gaji. Saudara perhatikan ini. Gaji adalah engkau kerja 28 jam, diberi upah. Upahnya UMR, di bawah UMR, enggak apa-apa. Di bawah UMR enggak apa-apa. Yang penting engkau ada berkat. Berkat itu apa? Waktu kamu tidur, itu Tuhan memberkatimu. Kenapa? Karena engkau memikirkan perkara-perkara rohani. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara perhatikan, saya ini ya, waktu tidur Tuhan itu memberkati saya. Kenapa? Karena sebelum tidur saya itu ngurusi urusannya Tuhan. Apa tuh urusannya Tuhan? Saya mentori orang-orang yang tidak paham tentang firman. Saya ajari mereka. Saya doakan mereka yang mau meninggal dan tidak tahu arah. Ya. Kemudian saya tolongi orang-orang yang nggak bisa makan. Itu apa? Mengurusi urusan-urusannya Tuhan. Maka ketika saya tidur, bangun tidur, berkat itu datang. Itu berkat. Jadi kalau hari ini, nanti, kalau engkau keluar dari lapas ya, bekerjalah apa saja. Yang penting engkau bisa makan, engkau bisa mandiri. Jangan hidup dari upah, tapi hiduplah dari berkat Tuhan. Koneksimu dengan Tuhan engkau jagai, hatimu engkau jagai sebagai tempat roh Allah bertata. Kelakuanmu, ya, tingkah lakumu sehari-hari engkau jagai untuk hidup di dalam kekudusan. Maka Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu. Amin. Janji Tuhan di Yohanes 10 ayat 10, aku datang memberimu hidup yang berkelimpahan. Bukankah itu terobosan? Engkau tidak perlu susah payah. Cukup engkau nempel dengan Tuhan, sang pemilik kerajaan itu. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang Matius 5 ayat 3, miskin di hadapan Allah, karena dialah yang mempunyai kerajaan Allah. Apa itu artinya miskin di hadapan Allah? Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, dia tidak mengandalkan koneksi-koneksinya dengan sekelilingnya. Dia tidak mengandalkan itu, tapi dia berkata, Tuhan, aku tuh enggak punya apa-apa, aku cuma punya Engkau. Miskin di hadapan Tuhan. Artinya bahwa dia hanya mengandalkan Tuhan saja. Maka mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Mereka lah yang punya kerajaan surga. Disebut punya kerajaan surga berarti kaya apa enggak? Pemilik kerajaan surga loh. Kaya enggak? Ini coba kalian rubah cara berpikirmu ya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hari ini kalau fokusmu adalah merenungkan firman Tuhan, dan engkau berkata, Tuhan, aku tuh enggak punya apa-apa kecuali firman, dan aku punya iman,
dan Tuhan, aku mau menciptakan segala sesuatu, menciptakan masa depanku dengan firman. Engkau mulai memperkatakan firman. Engkau mulai memperkatakan janji-janji Tuhan. Engkau sedang menciptakan masa depanmu sendiri selaras dengan firman Tuhan. Amen. Nah, orang-orang yang hanya mengandalkan Tuhan, dibilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Itu terobosan. Itu terobosan. Jadi hari ini bertobatlah dari semua kekerasan hatimu, dari semua kebebalan hatimu. Engkau harus benar-benar mencari firman, menggali firman, merenungkan firman, dan engkau benar-benar harus memutuskan untuk sembuh dari luka hatimu, dari semua kesombonganmu, dari semua aroganmu, sembuh. Dan sesuai dengan Mazmur 24 ayat 3 dan 4, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya. Dialah yang bisa naik dan dialah yang berhak untuk menerima berkat. Tuhan Yesus memberkati. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Pasukan semongko tarik sih. Ojo susah bro, ojo ngengut sis. Susah hing urip iku mung pikiran. Ayo guyu bro, ayo mesem sis. Ngeneng ke